Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Nah, teman-teman sekalian, kelas 3 sudah mulai belajar bab 2 tentang janji pelajar Muhammadiyah. Kita akan belajar tentang janji pelajar Muhammadiyah bersama. Silakan disimak materi berikut ini. Nah, mengenal IPM. IPM itu apa ya? IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar. Jadi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu didirikan di kota Surakarta pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah atau 18 Juli 1961. Nah, organisasi IPM ini adalah organisasi yang ada di sekolah atau madrasah Muhammadiyah yang memiliki tujuan terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi tujuan IPM itu yang pertama berilmu, yang kedua berakhlak mulia, dan yang ketiga adalah terampil. Nah, sekarang berilmu itu apa ya? Berilmu itu maksudnya menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami. Jadi tidak hanya menguasai, tetapi juga harus dapat mengamalkan apa yang dikuasai. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang lebat, daun dan bunganya, akan tetapi tidak berbuah. Nah, jadi teman-teman kalau sudah punya ilmu yang dikuasai, teman-teman harus mengamalkan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua tujuannya adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Akhlak mulia itu adalah buah dari ilmu-ilmu yang diamalkan. Jadi semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin santun akhlaknya. Jadi orang yang berilmu itu juga harus berakhlak mulia. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga tujuan IPM itu adalah terampil. Menjadikan pelajar Muhammadiyah yang terampil. Karena keterampilan itu menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang memiliki kemampuan cepat untuk berbuat dan menyesuaikan. Oke, lanjut ya. Sekarang lambang IPM. Nah, ini adalah gambar dari lambang IPM ya teman-teman. Bagaimana sih ciri lambang IPM itu? Yang pertama, bentuk segi 5 perisai. Nah, segi 5 perisai itu bentuknya ya, runcing di bawah merupakan bentuk deformasi bentuk pena. Nah, yang kedua warna kuning. Apa warna kuning itu? Kuning itu berarti keagungan dan ketuhanan. Kalau putih berarti kesucian dan merah berarti keberanian. Sekarang lambang IPM yang ketiga, ciri-cirinya adalah ada 5 jalur penurun. Nah, 5 jalur penurun itu 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Jalur tengah runcing ke bawah dan berwarna kuning. Nah, itu ciri yang ketiga. Kalau ciri yang keempat, gambar matahari bersinar. Jumlahnya ada berapa? 12 sinar di tengah perisai. Yang kelima, ciri-cirinya ada gambar buku. Berarti apa gambar buku? Artinya pengetahuan atau Al-Quran. Dan yang keenam, di dalamnya ada bertuliskan Nun.
wal qalami wama yasturun. Artinya apa? Demi pena dan apa yang dituliskannya. Surah Al-Qalam ayat 1. Ini adalah gambar dari lambang IPM. Ciri-cirinya sudah jelas, ada 6. Oke, sekarang lanjut janji pelajar Muhammadiyah. Kalian sebagai pelajar Muhammadiyah juga memiliki janji. Janjinya itu ada 6, teman-teman. Kalian sudah hafal belum? Nah, biasanya dibacakan dulu pada saat upacara bendera. Nah, sudah 2 tahun tidak ada upacara bendera. Mungkin teman-teman ada yang sudah lupa. Oke, Ustazah ulang lagi. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami, pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan agama Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, janji pelajar Muhammadiyah itu jumlahnya ada 6. Nah, dengan adanya janji pelajar, maka tujuannya adalah agar setiap pelajar Muhammadiyah itu mempunyai rambu-rambu dan ikatan yang mengingatkan setiap akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri pelajar Muhammadiyah. Oke, kalian bangga ya pastinya sebagai pelajar Muhammadiyah? Karena pelajar Muhammadiyah itu harus berkomitmen menjadi anak yang berani, karena benar dan selalu berkata jujur, walaupun jujur itu kadang pahit ya. Nah, sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah itu dapat kalian tunjukkan dengan yang pertama, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi teman-teman bisa mengajak atau menyeru terhadap perbuatan yang baik dan juga mencegah pada perbuatan yang buruk. Nah, terus apa lagi sikap bangga sebagai pelajar Muhammadiyah? Yang kedua, kalian itu harus rajin belajar dan memiliki prestasi. Dan yang ketiga, hormat dan juga patuh kepada orang tua, juga kepada guru kalian. Nah, kalian pasti bangga menjadi pelajar Muhammadiyah. Saya cukupkan untuk materi bab 2 ini. Semangat belajar walaupun pandemi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.